wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, adik-adik di sini ada yang masih ingat gak sih kita minggu lalu sudah belajar terkait apa? Ya, minggu lalu kita sudah belajar terkait klasifikasi makhluk hidup. Di sana kita sudah belajar ada makhluk hidup, ada juga benda tak hidup. Nah, benda tak hidup ini kan umumnya terdiri dari materi-materi dan juga zat. Nah, sebelum kita masuki materi ini, kakak mau tanya dulu nih. Kira-kira adik-adik di sini pernah nggak sih membakar lilin? Atau mungkin lihat lilin yang dibakar? Nah, coba perhatikan. Lilin ini kan terdiri dari dua bagian ya. Ada bagian sumbu yang terbuat dari serat kain, ada juga parafin yang menyelimuti sumbu tersebut. Nah, apabila keduanya ini dibakar, kira-kira ada perbedaan nggak sih? Nah, coba diperhatikan lagi. Parafin dan juga sumbu ini terdiri dari bahan yang berbeda dan juga zat penyusun yang berbeda. Nah, apabila dibakar, sumbu ini akan berubah menjadi arang. Nah, arang dengan sumbu ini kan memiliki sifat yang berbeda. Lain halnya dengan si parafin. Parafin ini apabila dibakar akan meleleh. Nah, lelehan dengan parafin ini sifatnya sama. Nah, mengapa sih ini bisa terjadi? Maka dari itu kita akan mempelajari hari ini terkait zat dan juga wujud zat. Tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan isi alam semesta ini yang sangat banyak dan juga sangat lengkap, dan kita juga bisa mempelajari dari zat-zat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Oleh karena itu, kakak harap adik-adik di sini dapat belajar terkait zat, wujud zat dan juga perubahannya ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat mempelajari apa yang ada di sekitar kita juga. Oke, selanjutnya kakak sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa sih kok kita itu harus mempelajari tentang zat, wujud-wujud zat dan juga sifat-sifat zat? Nah, di sini kakak berharap adik-adik nantinya setelah belajar ini dapat menjelaskan dan juga memahami terkait konsep materi dan juga zat. Terus kemudian dapat melakukan percobaan sederhana nih terkait adanya wujud-wujud zat. Dan juga adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat zat. Baiklah adik-adik, kita memasuki pembahasan yang pertama ya, yaitu terkait pengertian materi dan zat. Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa tentunya. Nah, contoh dari materi ini adalah kayu. Seperti yang kita sudah tahu, kita dapat melihat dan juga memegang kayu ini menggunakan tangan kita kan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kayu itu dapat menempati ruang tertentu di alam ini. Namun, yang perlu diingat adalah tidak semua materi dapat kita lihat dan kita sentuh. Sebagai contoh udara nih. Nah, udara ini merupakan materi, namun bentuknya berupa gas. Nah, lalu bagaimana ya kira-kira kita itu dapat membuktikan keberadaan udara karena kita tidak bisa melihatnya secara langsung? Nah, misalnya adalah ketika kita meniup balon. Nah, pada saat proses meniup, ini berarti kita memasukkan udara ke dalam balon, sehingga balon ini lama-kelamaan akan berubah menjadi semakin besar. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa udara dapat menempati ruang di dalam balon.
atau mempunyai volume tertentu. Nah, umumnya volume ini diukur dengan menggunakan mililiter atau liter. Nah, ini sebagai contohnya, 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik, atau kata lainnya 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Nah, contoh lainnya nih, misalnya 5 liter. Ini 5 liter sama dengan 5 desimeter kubik, dan 7 liter ini sama dengan 7000 cm kubik. Nah, kemudian kayu ini ada yang berukuran besar dan ada kayu yang berukuran lebih kecil. Nah, perbedaan ukuran inilah yang menunjukkan bahwa materi itu mempunyai jumlah tertentu. Nah, ukuran yang menunjukkan jumlah materi tersebut disebut dengan massa. Nah, massa ini merupakan suatu materi yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Oleh karena itu, massa suatu materi atau benda akan selalu tetap dimanapun tempatnya. Nah, sebaliknya, berat materi akan berubah-ubah bergantung pada tempatnya. Nah, ini. Berat adalah ukuran yang menyatakan besar gaya gravitasi bumi yang dialami oleh suatu materi. Dengan demikian, berat materi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, maka berat materi akan berubah-ubah bergantung pada kedudukan materi tersebut dari pusat bumi. Nah, semakin mendekati kutub bumi, semakin besar gaya gravitasi buminya, sehingga berat materi akan semakin besar juga. Nah, sebaliknya, semakin mendekati daerah khatulistiwa, semakin kecil gaya gravitasi bumi, sehingga berat materi akan semakin kecil. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa materi yang sama jika diletakkan pada tempat yang berbeda, gaya gravitasinya, beratnya juga akan berbeda tentunya ya. Nah, kemudian dalam ilmu kimia ini, kita akan lebih banyak berhubungan dengan jumlah materi, yaitu massa. Nah, massa ini biasanya kita nyatakan dalam bentuk gram atau dengan satuan kilogram. Nah, 1 kilogram ini tercatat sebagai 1000 gram. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait zat. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya ini, setiap benda yang ada di sekitar kita itu kan merupakan materi nih. Materi ini dapat berupa zat tunggal ataupun zat murni dan juga dapat berupa campuran. Nah, kalau untuk zat murni, ini adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Biasanya sih kita bisa menyebutkan dengan istilah zat murni saja atau mungkin zat saja. Nah, sedangkan kalau untuk yang campuran ini merupakan materi yang tersusun dari 2 atau lebih zat. Oke, masuk ke contoh-contoh dari zat ya. Yang pertama ini ada paku besi. Nah, paku besi ini merupakan materi yang berupa zat tunggal, karena paku ini hanya tersusun dari satu jenis zat, yaitu zat besi. Nah, kemudian ada perhiasan emas, misalnya nih cincin emas atau kalung, gelang, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan materi. Nah, emas berwarna kuning mengkilap dan tersusun dari zat emas. Akan tetapi, biasanya cincin emas yang kita gunakan ini tidak hanya tersusun dari emas saja loh. Namun juga ada campuran seperti zinc, tembaga, platina, seperti itu. Nah, istilah cincin emas murni atau emas 24 karat berarti cincin tersebut hanya tersusun dari emas. Nah, kemudian paku, emas, tembaga, seng, dan platina ini merupakan materi yang disebut dengan logam. Logam ini merupakan materi yang mempunyai sifat yang khas, di antaranya dapat menghantarkan listrik dan mempunyai kilap tertentu. Selanjutnya ada udara. Nah, udara ini juga merupakan materi yang berupa campuran.
udara ini tersusun dari berbagai jenis zat. Zat-zat yang ada di dalam udara ini biasanya ada nitrogen, oksigen, hidrogen, dan juga karbon dioksida. Dan selanjutnya ada air laut. Nah, kenapa sih kok air laut? Nah, ini merupakan materi yang berupa campuran juga. Nah, air laut ini tersusun dari berbagai zat, yaitu air, garam, dan juga zat-zat yang lainnya. Nah, kenapa sih kok rasanya asin, ya kan? Nah, air laut ini rasanya asin disebabkan oleh garam yang terdapat di dalam air laut, yang umumnya kita kenal ini sebagai garam dapur. Nah, air murni merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat, yaitu air. Nah, contoh-contoh inilah, dari keempat contoh inilah adalah contoh sederhana untuk menggambarkan bahwa materi ini tersusun dari satu jenis zat ataupun berbagai jenis zat. Paham ya? Nah, yang selanjutnya yaitu wujud zat. Tentunya adik-adik di sini sudah sangat kenal ya dengan lingkungan sekitar kita. Kita sudah sering sekali menjumpai wujud-wujud zat yang ada di sekitar lingkungan kita. Ada wujud zat yaitu padat, misalnya batu, lemari, kursi, pensil, ballpoint, dan lain sebagainya. Kemudian ada wujud cair. Nah, ini minuman. Bisa cairan berupa air minum, atau mungkin tinta, dan lain sebagainya. Kemudian ada gas. Seperti yang sudah dicontohkan di awal tadi, gas ini dapat menempati ruang juga. Nah, ini contohnya udara yang dapat menempati di dalam balon tersebut ketika kita tiupkan. Nah, tentunya antara ketiga wujud zat ini mempunyai perbedaan masing-masingnya. Yang pertama, pada zat padat ini mempunyai bentuk dan volume tetap. Sedangkan pada zat cair ini mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Nah, jadi kalau untuk yang cair ini biasanya mengikuti bentuk media yang digunakannya untuk bentuknya. Terus, sedangkan yang gas ini tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, jadi bebas. Nah, kemudian yang kedua, perbedaannya terkait jarak antar partikel. Nah, kalau untuk benda padat, ini jarak antar partikelnya zat padat ini sangat rapat, ya. Terus kemudian kalau untuk yang cair, ini jarak antar partikelnya ini lebih renggang. Nah, sedangkan kalau yang untuk gas ini sangat renggang, jadi lebih bebas. Kemudian yang terakhir ini perbedaan terkait pergerakannya. Nah, kalau untuk yang zat padat, ini partikel-partikel itu dapat bergerak bebas. Kalau untuk yang tidak dapat bergerak bebas, mohon maaf. Kalau untuk yang padat tidak dapat bergerak bebas. Kalau untuk yang cair ini dapat bergerak namun masih terbatas. Sedangkan kalau untuk yang gas ini sudah bebas gitu untuk bergerak karena jarak antar partikelnya kan renggang, jadi otomatis untuk bisa bergerak partikel-partikelnya ini lebih leluasa. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk zat padat. Nah, ini kan lebih padat ya, tidak renggang. Sedangkan untuk yang ini sudah bisa renggang, sedangkan yang ini sangat-sangat renggang. Jadi antara pergerakannya ini juga semakin bebas. Nah, ini tidak bisa bergerak bebas. Ini bisa bergerak namun tidak bebas ya. Sedangkan yang ini sangat bebas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait sifat-sifat zat. Nah, zat ini juga memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat ditangkap oleh panca indera kita dan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yang sebelumnya tadi. Nah, contohnya nih, gula dapat dirasakan manisnya tentu. Terus kemudian parfum dapat dicium baunya dan juga angin dapat kita dengar derunya.
Nah, salah satu sifat yang tidak dapat berubah-ubah dalam segala keadaan adalah mempunyai massa. Sifat-sifat zat dapat dibedakan menjadi dua nih. Ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Kalau untuk sifat ekstensif, ini sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Sedangkan kalau untuk sifat intensif, ini sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Nah, biasanya sifat intensif ini dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisis dan juga sifat kimia. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, sifat ekstensif. Nah, sifat ekstensif ini terbagi menjadi dua lagi. Ada volume dan juga ada massa. Karena sifat ekstensif ini bergantung pada jumlah dan juga ukuran zatnya. Nah, untuk yang volume ini, semakin besar ukuran suatu zat, semakin besar juga volume zat tersebut. Nah, kalau untuk yang massa, semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar pula massa zatnya. Nah, yang pertama, sekarang kita masuk ke sifat yang intensif. Untuk bagian sifat fisis. Nah, pada bagian sifat fisis ini merupakan sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis zat tersebut. Nah, sifat fisis ini dapat digunakan untuk menjelaskan penampilan sebuah benda. Nah, ada beberapa contoh dari sifat fisis ini. Yang pertama terkait warna. Nah, kenapa sih warna ini masuk ke sifat fisis? Karena ini berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Terus yang kedua, ini terkait bau. Bau ini berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh zat. Terus yang ketiga, ini terkait rasa. Rasa ini berhubungan dengan komposisi zat dalam zat. Terus selanjutnya ada kerapatan. Nah, kerapatan ini banyaknya massa per satuan volume dinyatakan dalam gram per mililiter. Nah, misalnya kerapatan suatu zat 0,5 gram per mililiter. Artinya, tiap 1 mililiter zat tersebut memiliki massa sebesar 0,5 gram. Nilai kerapatan identik dengan nilai massa jenis. Terus yang kelima ada titik didih. Nah, titik didih ini suhu terendah suatu zat ketika mulai mendidih. Terus kemudian ada titik lebur. Titik lebur ini suhu terendah suatu zat padat ketika mulai melebur. Selanjutnya, yang ketujuh ada titik beku. Nih, titik beku ini merupakan suhu terendah suatu zat cair ketika mulai membeku. Terus kemudian ada daya hantar. Daya hantar ini umumnya berhubungan dengan kemampuan suatu zat atau menghantarkan panas atau arus listrik. Kemudian kemagnetan. Kemagnetan ini umumnya berhubungan dengan kemampuan suatu zat, biasanya logam, untuk dipengaruhi oleh suatu medan magnet. Terus ada kelarutan. Kelarutan ini berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk melarut dalam suatu pelarut. Dan yang terakhir ini adalah kekerasan, berhubungan dengan keras lunaknya suatu zat. Paham ya? Nah, yang selanjutnya ini sifat intensif pada bagian sifat kimia. Nah, sifat kimia ini sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Nah, yang tergolong dari sifat-sifat kimia ini, yang pertama terkait kestabilan. Nah, kestabilan ini mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas, contohnya air. Air adalah contoh zat yang cukup stabil. Air dapat berubah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen pada suhu 2000 derajat Celcius. Kemudian ada kereaktifan. Nah, kereaktifan ini
mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contohnya zat asam dapat bereaksi dengan zat basa menghasilkan garam. Terus yang ketiga, mudah tidaknya suatu zat terbakar. Nah, ini contohnya alkohol yang mudah terbakar, seperti itu. Dan yang terakhir terkait perkaratan. Nah, perkaratan ini terkait mudah tidaknya suatu zat pembentukan besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Baiklah adik-adik, itu tadi pembelajaran kita hari ini terkait zat, wujud zat, beserta sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yuk kita simpulkan terlebih dahulu. Kira-kira hari ini dapat apa aja sih? Nah, yang pertama kita tadi sudah belajar terkait materi dan zat. Materi ini segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki volume dan juga massa tentunya. Sedangkan untuk zat ini kan terdiri dari dua, ada zat murni dan juga ada campuran. Contohnya dari zat ini yaitu paku besi, terus kemudian perhiasan emas, terus ada air laut dan juga ada udara. Nah, yang kedua kita telah belajar terkait wujud zat. Wujud zat ini kan terbagi menjadi tiga ya. Ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, dari ketiga ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada partikelnya ini tersusun rapat, ada yang tidak terlalu rapat, agak renggang, dan juga ada yang sangat renggang. Begitu juga terkait pergerakannya, tentunya memiliki perbedaan masing-masing. Nah, yang ketiga kita tadi sudah belajar terkait sifat-sifat zat, di mana sifat-sifat zat ini terdiri dari sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau sifat yang ekstensif ini sifat yang tergantung pada jumlah tertentu. Nah, jumlah dan massa ya. Terus kemudian kalau yang intensif ini tidak tergantung pada jumlah dan juga massa tertentu. Nah, contohnya yang ekstensif tadi ada volume dan juga massa. Sedangkan kalau untuk yang intensif terdiri lagi menjadi sifat fisik dan juga sifat kimia. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya di akhir video ini. Nah, tugasnya silahkan adik-adik melakukan percobaan sederhana yang bertujuan untuk mengidentifikasi wujud dari zat-zat tersebut. Nah, untuk teknis percobaannya sudah kakak sediakan di e-learning. Silahkan filenya di-download, kemudian dibaca petunjuk kerjanya, dikerjakan secara teliti, kemudian di-upload di KI 4. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Semoga apa yang dapat kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan juga berkah. Kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, and I think I got one.